dari sosok Alkitab yang bernama Abraham. Bagaimana ceritanya Abraham yang awalnya namanya Abraham menjadi Abraham, ada sebuah identitas yang baru diberikan oleh Tuhan kepadanya. Saya juga akan menyantumkan ada beberapa ayat tambahan Yesaya 22 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Artinya apa? Setiap kita orang yang percaya itu ada nama yang dilekatkan kepada kita. Ya, ada nama baru. Ada beberapa orang mungkin yang namanya sudah ada sejak lahir, gitu ya. Ada seorang mahasiswa saya yang namanya sejak lahir, misalkan Budi, gitu ya. Kemudian setelah dibaptis ada nama baptisan, ya, ada nama baru yang dilekatkan, seakan-akan bahwa Tuhan punya rencana dengan nama baru yang dilekatkan. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti tadi yang kita dengarkan di video yang awal, ada 5 pilar yang disampaikan ini. Saya sebenarnya ada pilar keselamatan dan pilar kekudusan. Kita akan belajar, kita akan kupas tentang kedua pilar ini dari cerita Abraham. Next. Oke, ini gambar yang saya ambil tentang kisah Abraham, bagaimana perjalanan Abraham. Perjalanan Abraham dimulai dari Kejadian 11, atau mungkin kalau kita bisa lihat dari Kejadian 12 ayat yang pertama, itu disebutkan bahwa Abraham itu berangkat dari Ur Kasdim. Kota Ur Kasdim itu di mana? Nah, kalau mungkin saya lihat ini kota Ur Kasdim kecil. Nah, ternyata ketika Abraham berangkat dari Ur Kasdim, itu bukan langsung menuju ke tanah perjanjian yang ditentukan oleh Tuhan, tetapi pertama menuju ke kota yang namanya Haran. Nah, ini kota Haran. Pada saat tiba di Haran, ternyata sang ayah dari Abraham ini meninggal, yaitu Terah meninggal. Ketika Terah meninggal, Tuhan tetap mengarahkan supaya Abraham berjalan menuju ke Haran. Kalau kita sekarang mau jalan-jalan, kita bisa punya yang namanya navigation, gitu. Kalau dulu, saya tidak bisa membayangkan perjalanan Abraham bagaimana ketika berjalan menuju ke kanan. Padahal kalau mau dilihat, jalan dari Ur menuju ke kanan bisa lama-lama di sini, gitu ya. Lebih dekat. Tapi ada sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Abraham. Ini kalau dari cerita sejarah menyatakan bahwa perjalanan ini sesuai dengan perjalanan yang rutenya biasa dilalui oleh orang-orang. Jadi mungkin pada saat itu jalannya nggak ada. Kelihatan gitu ya, kalau kita sekarang bisa, oh ya, ini lebih dekat gitu. Tapi ternyata jalannya nggak ada. Jadi harus menuju ke atas. Dan Haran itu adalah, kalau di dalam sejarahnya diceritakan sebagai sebuah kota perdagangan. Nah, di dalam kota itu, ya, kalau kita tahu Abraham ini awalnya orang yang kaya, ya, punya banyak hamba, punya banyak ternak yang dibawa sama-sama. Ya. Nah, di Haran ya, ada mungkin kegiatan ekonomi tidak diceritakan, ya, tetapi kota Haran ini sebagai kota perdagangan berdasarkan sejarah. Perjalanan Abraham dari Ur menuju ke Haran menuju ke Kanaan cukup lama, tapi kita akan lihat bagaimana timeline, gitu ya. Bisa next. Nah, saya mencoba membuat sebuah timeline. Ya, mohon dimaklumi, gitu ya. Saya mengajar di jurusan teknik industri. Saya mengajar data analytics. Jadi semua data, kalau misalkan kita bisa lihat secara visualisasi dengan lebih enak, waktu lebih
Kita sepertinya lebih memahaminya, ya. Mungkin kalian paham ya. Nah, kalau misalkan kita bisa memvisualisasikan dengan singkat, dengan satu huruf, kita bisa tahu apa yang sedang terjadi dari Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan pada umur 75 tahun. Ya. Pada umur 75 tahun dia berangkat, Kejadian 12. Kemudian pada saat di Kejadian 15, pada saat Abraham berumur 85 tahun, Tuhan menjanjikan di Kejadian 15 ayat 4 bahwa akan ada keturunan Abraham yang menguasai seluruh dunia. Ada banyak keturunan Abraham yang nanti akan diberkati. Nah, di sini dikatakan, kalau misalkan dibaca ya, Kejadian 15 sebelum ayat 4 itu, Abraham itu bingung. Tuhan ini mau memberi keturunan, tapi kok saya nggak punya anak. Nah, Abraham pikir, oh nanti warisan saya, dia punya kekayaan yang banyak, akan diberikan kepada hambanya. Ya, waktu itu dia berpikir, oh saya nggak punya anak, saya akan memberikan itu semua kepada hambanya, dan hambanya ini nanti akan punya anak lebih. Ya, nanti hambanya ini punya anak dan mewarisi semua berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Tuhan mengatakan orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Anak kandung, gitu kan? Nah, setelah Abraham tahu, gitu ya, Tuhan berfirman seperti itu, apa yang terjadi? Pada saat umurnya 86 tahun, di Kejadian 16 disebutkan Ismail lahir. Ini Abraham dengan pemikirannya, sisi manusianya, Tuhan sudah menyatakan bahwa keturunanku yang akan diberkati Tuhan. Ternyata Sarai berinisiatif. Aku mandul. Kamu cobalah pergi ke hambaku, yaitu Hagar. Akhirnya lahirlah Ismail. Saya tidak akan membahas daripada di periode ini, tetapi kita akan melihat di Kejadian 17 ayat 5, gitu ya. Pada saat setelah 86 tahun Ismail lahir, ternyata di tahun entah ini berapa, 13 tahun kemudian, ternyata Tuhan lagi datang dan mengatakan bahwa namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dan di Kejadian 17 ini dinyatakan apa? Bahwa Abraham akan punya anak dari Sarah. Wow, bisa dibayangkan? Pada saat Abraham dipanggil 75 tahun, kemudian pada saat Ismail lahir sampai Ishak lahir, ada jeda waktu yang sangat panjang. Ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan menggelitik kita, ya. Wow, Abraham ini orang yang sangat beriman. Sudah dikasih tahu akan lahir anak dari keturunannya, tetapi ternyata yang lahir Ismail duluan. Tuhan berjanji lagi pada saat Abraham berumur 99 tahun dan pada umur 100 tahun Ishak lahir. Ya, ini kira-kira sekilas cerita tentang Abraham. Nah, apa yang mau kita pelajari dari Kejadian 17 ayat 5? Yang pertama adalah Allah yang memanggil Abraham dan memberi identitas baru. Kalau kita lihat dari timeline tadi ini, dari ketika Abraham berumur 75 tahun sampai Abraham diberikan nama yang baru, kurang lebih 24 tahun. Ya. 24 tahun. Proses yang ada, yang dilakukan Abraham sampai 24 tahun itu sama seperti kalau misalkan kita ini orang yang lahir kan. Jadi saya bisa katakan pada saat Abraham itu berangkat dari Ur Kasdim, Abraham ini seperti orang yang lahir. Kenapa? Next.
Abraham itu dari keluarga penyembah berhala. Ya. Kita bisa lihat dari Yosua 24 ayat 2 yang mengatakan bahwa Terah dari keluarganya itu menyembah Allah lain. Jadi Abraham ini belum kenal Allah. Tetapi Kejadian 12, ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Abraham percaya kepada Allah Yahweh. Dan pada saat itu Abraham terus beriman kepada Allah Yahweh. Dia meninggalkan Allah yang lama dan dia mengikuti Allah Yahweh. Disinilah terjadi sebuah perubahan. Disinilah terjadi perubahan sebuah identitas. Identitas Abraham yang dulunya tidak kenal Allah, dia menjadi orang yang kenal Allah ketika dia diminta, dia ditetapkan Allah untuk berangkat dari Kasdim menuju Kanaan. Abraham yang namanya adalah Bapa yang ditinggikan, diubah oleh Allah Yahweh menjadi Abraham, yaitu Bapa segala bangsa. Identitas yang baru yang diberikan oleh Allah pada saat Kejadian 12, pada saat Abraham diminta keluar dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan, itu masih diproses. Abraham masih diproses supaya terus dimurnikan. Kalau kita baca di Kejadian 12, pada saat di Kanaan, Abraham sudah datang di Kanaan, ternyata ada kelaparan di Kanaan. Dan apa? Abraham harus pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, ternyata ada cerita si Firaun melihat kecantikan Sarah. Kemudian Abraham berbohong, ini adikku, bukan istriku. Nah, ada jatuh bangun Abraham ketika setelah dipanggil Allah menjadi utusan Tuhan. Ternyata di dalam imannya masih ada jatuh bangun. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan menjadi anaknya, ada identitas baru di dalam diri kita, tetapi kita mungkin masih jatuh bangun. Jatuh bangun sampai ketika Allah yang berfirman mengatakan engkau akan punya ahli waris dari anak kandungmu sendiri. Masih sama Hagar masih belum melihat ada sebuah hal yang indah bersama Allah. Sampai akhirnya Allah sendiri menyatakan engkau akan punya anak yang bernama Ishak. Identitas yang diberikan oleh Allah ternyata itu adalah sebuah proses. Sebuah proses sama seperti kita. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah percaya kepada Allah, ada sebuah proses yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, proses itu adalah proses yang terus berkesinambungan sampai akhirnya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jangan Tuhan pada Abraham ada 3 yang kita bisa lihat di Kejadian 12. Tuhan menjanjikan sebuah tempat tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Di Kejadian 15 dikatakan bahwa ada ahli waris dari keturunan Abraham. Dan di Kejadian 17 dinyatakan berkat-berkat untuk semua keturunan Abraham. Janji-janji ini yang diberikan pada Tuhan. Sama seperti kalau misalkan kita sudah percaya pada Kristus, maka ketika kita melihat semua firman Tuhan, ada banyak janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau kita percaya semuanya itu, maka itu semua akan digenapi dalam hidup kita. Janji keselamatan. Yohanes 3 ayat 14 mengatakan, barang siapa percaya, Anda akan masuk dalam kehidupan kekal. Ini yang dinyatakan juga oleh Tuhan kepada Abraham. Bahkan ketika diberikan berkat oleh Allah, Abraham menyatakan Allah menyatakan di Kejadian 17 ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun,
Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Masih ingat Kejadian 17 ini di umur berapa? 99. Jadi sebelumnya gimana? Ya, kita tahu jatuh bangunnya Abraham di Kejadian 12. Kita tahu jatuh bangunnya Abraham di sebelum-sebelumnya. Tetapi Tuhan mengingatkan, hiduplah tidak bercela supaya berkat-berkatmu terus melimpah. Dan ada tujuan yang baru. Tujuan yang baru mau disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Apa? Yaitu ada sebuah tujuan bahwa Abraham itu telah ditetapkan. Ya. Di ayat 5, kita baca bersama-sama. Karena namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan. Saudara-saudara, kita semua orang yang percaya dalam Kristus, kita dan orang-orang yang ditetapkan untuk menjadi anak Tuhan. Amin. Kita telah ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan. Dan ada new destiny, yaitu karena namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah ditetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abraham telah ditetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ketika kita telah ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan ingin kita juga punya satu pribadi. Kita adalah pribadi yang akan mencerminkan siapa Tuhan. Ini yang menjadi tujuan. Ketika Tuhan menyatakan tujuannya kepada Abraham, ini juga yang ditujukan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Identity is about how God sees us. Ketika kita punya identitas, bagaimana Tuhan itu bisa melihat kita? Kalau mungkin kita ini orang yang biasa-biasa, Tuhan melihat kita bukan orang yang biasa. Yesus datang ke dunia, berkorban, mati di kayu salib untuk kita. Kita adalah orang yang luar biasa, karena sampai Yesus sendiri yang datang ke dunia, berkorban untuk kita. Tuhan melihat bahwa manusia begitu berharga. Itu yang dilihat oleh Kristus. Next. Implikasinya ini apa? Ketika kita bisa melihat dari cerita Abraham. Ada dua ayat yang tadi saya bacakan di awal, yaitu dari Yesaya 62 ayat 2 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Yesaya 62 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditujukan oleh Tuhan sendiri. Setiap kita nanti akan punya nama. Namanya itu akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kalau saya mungkin, ya saya sampai saat ini, saya sudah ditetapkan menjadi pendidik. Saya yakin Tuhan sudah punya ketetapan untuk setiap Anda di tempat ini. Tuhan sudah punya ketetapan ketika Anda bisa datang ke Korea. Tidak mudah datang ke Korea. Saya memberikan beasiswa untuk beberapa orang Indonesia. Ngurus visanya susahnya minta ampun. Surat-suratnya ya, harus ada dari profesornya, harus mendapatkan surat beasiswanya. Terus kemudian nanti harus mendapatkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Korea. Wow, susah sekali. Tuhan sudah menetapkan Anda ada di Korea. Ada tujuan yang mau ditetapkan oleh Tuhan untuk Anda semua. Anda yang punya cita-cita jadi K-pop, mungkin bisa berkibar di Korea. Saya punya teman, saya juga baru tahu minggu yang lalu saya berkunjung ke Busan. Ada satu kawan yang ya saya sudah tahu lama, tapi baru ketemu lagi. Ternyata sekarang dia kerja di Lotte World. Wah, happy.
kerja di Lotte buat apa ya? Karena dia bagian entertainment. Wow. Mungkin kita juga tahu kalau ada Ko Melvin ya, nggak datang dari bagaimana anaknya juga berkiprah di Korea gitu ya. Nah, setiap kita yang ada di Korea, ini Tuhan punya rencana. Tuhan sudah menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan punya rencana ini buat kita. Nah, next. Tadi saya sebutkan ada new identity. Kita punya identitas yang baru. Ketika kita percaya pada Kristus, ketika kita percaya pada Tuhan, Tuhan sudah memberikan identitas yang baru kepada kita semua. Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaan kita. Tuhan yang akan memberkati setiap pelayanan kita. Tuhan yang akan memberkati setiap aspek kehidupan kita karena kita percaya pada Kristus. Bukan itu saja, tetapi Tuhan juga sudah memberikan janjinya dan Tuhan sudah memberikan tujuan untuk kita. Bukan hanya tempat Anda kerja, tapi juga mungkin di rumah, tempat Anda tinggal. Pernah ketemu sama tetangga Anda di one room, di tempat tinggal Anda? Korea ini kan begitu individualis ya. Tetangga kita aja nggak tahu gitu ya. Siapa tetangga kita gitu ya? Atau mungkin ketemu di elevator, atau misalkan ya kita naik tangga di one kita, mungkin kita nggak tahu siapa orang yang tinggal di gedung itu. Mungkin ketika Anda jalan juga di rumah gitu, mungkin orang menganggap bahwa Anda juga orang Korea gitu kan. Tidak bertegur sapa. Tapi kalau kita mau memulai dulu, saya bersyukur kalau kami tinggal di asrama dosen, ya, semua orang asing. Jadi kami tahu kalau misalkan ya ketemu di lift, ketemu oh ini orang ya Amerika, oh ini orang Bulgaria, oh ini orang Hungaria. Gitu. Jadi kami bertegur sapa lah ini oh it's okay. Tapi kalau misalkan lingkungan kita orang Korea, wah, kan terjadi. Kita jadi individualis. Kita bukan menjadi orang yang bisa berdampak pada orang lain. Mungkin dengan identitas kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, kita bisa memulai. Kalau ada orang-orang yang biasa kita lihat, misalnya apa ya, Yogi Josi, ya. Ada yang tahu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia satpam, penjaga gedung, gitu ya. Nah, kita sapa. Kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang biasa ada di lingkungan kita hanya masih. Hal sederhana yang bisa kita lakukan ini, kita lakukan. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat siapa Tuhan di balik kita. Ketika kita jalan-jalan di mall, saudara kalau lihat berita mengerikan. Ada orang-orang yang kalau masuk mall nggak mau QR code, marah-marah. Loh saya sudah vaksin, mana buktinya? Nah, ini loh saya sudah vaksin, kita ditunjukkan bukti vaksinnya. Oh tetap nggak bisa, tetap harus ikut. Loh ngapain? Wah marah-marah dan berdebat. Saya kira kita tidak perlu berdebat seperti itu. Kalau kita adalah anak Tuhan, tidak ikut aturan. Kalau kita di subway, pernah ketemu kan kita dengan ibu-ibu hamil, kemudian kita duduk. Ikutan, kita berdiri dan kita memberikan tempat kepada ibu hamil supaya bisa duduk. Atau misalkan kita duduk di tempat yang mungkin bisa lebar untuk orang yang cacat, yang ketika naik subway atau naik bus, kita berikan kesempatan kepada mereka. Hal sederhana itu bisa menunjukkan identitas kita, siapa Tuhan. Bahkan bukan cuma di rumah, di sekolah, di mall, di subway, di restoran, tetapi juga di sosial media. Sekarang ini zamannya apa? Wow, kalau sudah ngasih komentar itu banyak pedes-pedes gitu kan. Netizen itu kalau sudah kasih komentar hal yang harusnya bagus ternyata menjadi jelek. Kemarin ada satu berita yang disampaikan oleh Bapak Luhut bahwa ini kasus Omikron sudah meningkat di Indonesia. Jadi siap-siap untuk semua daerah untuk naik level PPKM-nya. Ada netizen yang komen, ya ini lagi, memang sudah mau lebaran, dibuat lagi kayak gini, sengaja ya pemerintah. Nah, ada komentar-komentar yang
kurang bijaksana. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa lebih bijaksana memberikan komentar. Supaya apa? Supaya orang lain tahu siapa Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam diri kita. Saya mau sharing sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan hari ini. Saya tinggal di Busan sudah kurang lebih dari 7 tahun ya. Sudah tahun 10 tahun ya, ada di Busan saya. Saya dulu tinggal pertamanya di Busan, kemudian saya pindah ke Yongin karena pekerjaan saya. Ketika saya di Busan, saya bergereja di satu gereja Indonesia, dan di gereja itu ada banyak sekali, kalau ya dulu itu dikatakan TKI, ya, Tenaga Kerja Indonesia. Tapi sekarang dari KPRI mengatakan PMI, Pekerja Migran Indonesia. Ya, lebih mungkin halus, gitu ya, tidak terkesan ini ada kasta. Gitu. Nah, saudara, ada satu orang yang pada saat itu yang sangat dekat dengan saya. Saya masih ikut ketika gereja itu berdiri. Kemudian sampai si bapak ini sudah pulang ke Indonesia, yang kami masih tetap kontak. Ya, saya tetap di Korea, tapi bapak ini sudah pulang ke Indonesia. Kesetiaan beliau dalam pelayanan di gereja, dia mengatakan, saya ketika di Indonesia kurang setia. Saya lebih mengenal tentang kasih Tuhan itu ketika di Korea. Kok bisa? Yes, karena ketika saya di Busan, saya bersyukur. Saya ada di sebuah, kalau di Korea namanya shelter. Shelter ini adalah sebuah shelter yang membantu orang-orang asing, secara khusus membantu tenaga kerja Indonesia. Di mana banyak sekali kasus-kasus yang mungkin kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Contoh, mereka yang kerja di pabrik, gajinya terlambat. Mereka yang kerja di pabrik, mereka kecelakaan kerja. Mereka nggak bisa bahasa Korea. Mereka yang kerja di pabrik, mereka dimaki-maki oleh sarjana ilmiah. Mereka yang kerja di pabrik, mereka mengalami ada namanya kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan mereka cuma bisa diam. Tapi shelter ini berusaha membantu. Setidaknya membantu mendengarkan, dan kalau misalkan bisa membantu secara hukum, membantu secara konsultasi, kita bantu. Dan saya bersyukur saya bisa ada di dalam shelter itu. Dan ada seorang yang bersama kami pada waktu itu, namanya Pak Eko. Dan dia juga setia melihat bagaimana orang-orang yang datang, pergumulan mereka datang itu seperti apa. Dan kami sama-sama berusaha mendengarkan dan berusaha membantu solusi, memberikan solusi dan sebagainya. Dan kesetiaannya itu bukan cuma untuk berkonsultasi, untuk mendengarkan, tapi juga kesetiaannya melayani di gereja. Suatu saat dia mengatakan, saya harus pulang. Visanya sudah habis, ya, sudah overstay. Akhirnya dia pulang. Dia mengatakan, saya ingin melayani Tuhan lebih lagi. Ketika dia ada di Korea, identitasnya sudah diperbarui. Pendeta Korea yang melayani kami terus menyatakan bahwa ketika Anda pulang ke Indonesia, layanilah orang-orang yang lain seperti engkau telah melayani orang-orang Indonesia di shelter ini. Jadi itu tetap melekat di dalam hatinya si Pak Eko. Sampai pulang ke Indonesia, dia melayani orang-orang yang berada di sekitarnya saja. Ternyata bukan cuma Pak Eko, tetapi teman-teman yang dulu pernah di Korea bersama-sama dengan dia sekarang mencoba melayani masyarakat sekitar. Dan tahun-tahun kami mendapatkan kabar. Jadi singkat cerita, ya Pak Eko dari pulang ke Indonesia, dia belajar teologi, beliau menjadi pendeta, dan ini salah satu foto yang bisa saya tampilkan. Sekarang beliau sudah bisa membuat sebuah gereja.
Gereja ini bukan suatu hal yang kecil, meskipun ini di suatu daerah yang sangat-sangat kecil di dalam Malang, Selatan. Tetapi kesetiaannya kepada Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan, dia tahu identitasnya yang baru di dalam Tuhan. Dia terus setia, kemudian dia melayani Tuhan sampai akhirnya bisa menjadi hamba Tuhan dan mendirikan sebuah gereja. Dan yang luar biasa lagi, saudara, gereja yang didirikan ini adalah sebuah kerjasama antara orang Korea dengan orang Indonesia. Saudara, apa yang akan menjadi tujuan hidup Anda ketika Anda di Korea? Saya melihat kehidupan Pak Eko ini sungguh terharu. Ada sosok yang mau melayani Tuhan begitu gigi dan sampai saat ini tetap melayani Tuhan. Meskipun dia tidak ada di Korea, tetapi dia melayani Tuhan dengan tetap menjalin hubungan dengan Korea, tetap melayani Tuhan untuk orang Indonesia, tetap berkomunikasi dengan pihak Korea. Suatu hari mungkin saat Anda nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Anda yang akan bangun gereja, Anda yang akan punya perusahaan, Anda yang akan punya sekolah, yang akan bekerjasama dengan pihak Korea, kita tidak tahu. Tapi mulai hari ini kita belajar dari Abraham bahwa ada identitas yang baru ketika kita sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Dan carilah apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Next, identitas kita di Korea apa? Cari. Apa yang mau Tuhan janjikan kepada kita? Cari. Dan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Next, don't shine so others can see. Shine so that through you others can see Him. Bersinarlah supaya orang melihat siapa Dia. Janganlah engkau bersinar sehingga orang melihat engkau sendiri. C.S. Lewis mengatakan ini, dan ini juga akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Kristus, identitas Anda di dalam Tuhan sudah adalah identitas yang baru. Identitas yang lama harus dibuang. Mungkin kita merasa bahwa, oh Tuhan, saya ini orang yang enggak berharga, enggak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada orang yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak bisa melakukan apapun di dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memampukan setiap kita untuk hal yang sekecil apapun. Mungkin kita juga bisa melakukan, oke, saya bisa operator laptop. Itu pun sebuah pekerjaan yang luar biasa. Oh, saya juga bisa menyiapkan kursi. Itu pun pekerjaan yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Maukah kita terus memperbarui hidup kita selayaknya seorang Abraham yang terus dipakai Tuhan, dan sampai saat ini orang mengingat Abraham sebagai bapak orang beriman. Maka kita dipakai Tuhan supaya orang mengingat kita dan melihat siapa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa dan kita juga akan menyanyikan sebuah lagu. Ya Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan. Kami melihat Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami malu Tuhan ketika kami melihat masa lalu kami yang kelam. Tetapi Engkau telah hadir di dalam hati kami, dan Engkau telah memperbaharui kami. Engkau telah memberikan kami identitas yang baru, yaitu sebagai anak-anak Tuhan.
Ya Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melihat bahwa kami adalah orang yang berharga, dan pakailah kami Tuhan untuk terus bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang benar di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Di hari satu tebus dosa kita, dan karena hidupmu sangatlah berharga. Burung yang terkulai takkan dipatahkannya, akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah murah akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah, dan tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Di hari satu tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Yang termulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak murah takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Burung yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak murah takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang memperbaharui akal budi kami, mengubah paradigma kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Bernardo yang sudah hadir melayani, menjadi berkat buat kami.
Kiranya Tuhan memberkati Pak Bernardo, Ibu Mary, dan kedua anak mereka Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan semakin hari semakin bertambah nyata dan melimpah, sehingga hamba-Mu dan keluarga ini boleh menjadi berkat kepada lebih banyak orang lagi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sama-sama boleh menaikkan doa, pujian, dan penyembahan dalam unity. Kami merayakan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersuka cita Tuhan, dan biarlah Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan dengan ibadah di hari ini Tuhan. Biar kami semua semakin bertumbuh dewasa, kami berbuah Tuhan dengan identitas dan tujuan hidup yang baru yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih buat nilai keberhargaan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan kami tahu segala sesuatu yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang sedang memproses kami. Ada tangan Tuhan yang membuat hidup kami semakin hari semakin bertambah indah. Kami tahu kami sedang ada dalam pembaharuan dari sehari ke sehari Tuhan. Terima kasih untuk setiap proses yang terjadi, baik di masa lalu, masa sekarang, bahkan sampai di masa yang akan datang. Kami membuka hati kami sepenuhnya untuk Engkau berkarya, untuk Engkau berdaulat, untuk Engkau memimpin, untuk Engkau mendewasakan karakter kami, supaya hidup kami menjadi terang bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami di kampus, di tempat kerja, di lingkungan di mana kami berada setiap hari. Biarlah orang-orang boleh mengenal nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang memberi identitas baru di dalam Tuhan sama-sama katakan